Nah, pemirsa, untuk membahas efektivitas dari dibukanya posko aduan warga yang disebut Panglima TNI untuk menjaga netralitas TNI di pemilu 2024 mendatang. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengamat militer Al Araf. Mas Al, selamat sore. Baik, Mas Al, terima kasih atas waktunya Mas Al. Kita tahu bahwa Panglima TNI yang baru Agus Subianto mengatakan akan melanjutkan program-program yang kemudian sudah dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya dalam kaitannya netralitas TNI di tahun pemilu 2024, Mas Al. Ini artinya bahwa posko aduan ataupun posko netralitas itu besar kemungkinan akan dilanjutkan. Apakah memang posko aduan ataupun posko netralitas TNI ini yang dibentuk ini apakah memang bisa menjadi jawaban atas kekhawatiran akan netralitas TNI di tahun pemilu 2024, Mas Al? Ya, pertama saya menyambut baik ya sikap Panglima TNI yang menyatakan netral dalam politik 2024 dan juga akan melanjutkan posko netralitas TNI itu. Sebagai sikap di dalam ruang publik itu sesuatu yang baik. Namun Mas Egan, persoalannya adalah hari ini tentu persoalan trust masyarakat terhadap negara, khususnya penyelenggara negara, itu semakin berkurang dalam konteks pemilu gitu. Akibat dari ruang-ruang kekuasaan yang dalam batas-batas tertentu terlihat oleh masyarakat ikut terlibat terlalu jauh dalam proses politik pemilu. Mulai dari persoalan intervensi di dalam Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Lalu kemudian dalam beberapa peristiwa penurunan baliho, lalu kemudian dalam beberapa peristiwa yang terbaru soal perangkat kepala desa dan lain sebagainya. Artinya ada trust publik yang memang mengalami penurunan akibat dari dugaan kuat masyarakat bahwa penyelenggara negara punya potensial untuk disalahgunakan dalam kontestasi politik 2024 karena presiden memiliki anak yang bertarung dalam pemilu 2024 nanti. Nah, ini tantangan besar buat Panglima TNI gitu, di tengah ada posko di satu sisi tapi ada trust publik yang melemah akibat dari problem-problem yang terjadi belakangan ini. Nah, yang kedua, selain soal trust, memang kemudian juga orang melihat sebagian proses pergantian Panglima TNI ini memang otoritasnya ada di Presiden untuk menentukan proses Panglima dan kemudian diserahkan ke DPR. Tapi kalau melihat rekam jejak Pak Agus yang berasal dari Solo, gitu ya, dinas di Solo, pernah di sana pada masa Pak Jokowi di sana, dan kemudian berkarir sepanjang proses tersebut, kemudian menimbulkan pandangan bahwa terjadi kedekatan yang cukup dekat antara Presiden dan Panglima TNI baru. Hal ini tidak bisa disalahkan karena ini persepsi publik. Kenapa Pak Jokowi sangat menginginkan, Mas Al, kira-kira kenapa kemudian Pak Jokowi sangat menginginkan Agus Subianto sebagai Panglima TNI? Kalau kita tahu kan prosesnya begitu cepat ya, seminggu setelah dilantik sebagai Kasat langsung dicalonkan menjadi Panglima TNI. Kenapa kemudian Pak Jokowi ingin sekali Agus Subianto menjadi Panglima TNI yang kita tahu pernah menjadi Dandim di Surakarta pada tahun 2009 hingga 2011? Ya, justru itu dia. Kalau melihat track recordnya kan, proses kenaikan dari Kasat ke Panglima TNI yang begitu cepat, akhirnya orang memandang bahwa memang skenario naiknya Pak Agus sebagai Panglima TNI sudah diprediksikan dan sudah disiapkan oleh Pak Presiden Jokowi gitu, bahwa di tahun 2024 ketika jelang pemilu beliaulah yang akan memimpin Panglima TNI karena faktor kedekatan. Sehingga nggak bisa disalahkan jika publik menganggap bahwa faktor subjektivitas Presiden sangat kental dalam proses pergantian Panglima TNI ini. Nah, pertanyaannya kenapa itu terjadi? Tentu secara politik wajar dia kemudian orang memandang relasi kedekatan itu diasumsikan bisa digunakan sebagai kapital politik dalam kontestasi 2024, kira-kira begitu. Tapi hal itu oleh Presiden khususnya karena anaknya bertarung dalam 2024. Namun hal itu dijawab oleh Panglima dengan sikap menyatakan netral dan posko.
Nah, inilah yang menjadi tantangan antara trust yang rendah pada satu sisi soal proses pergantian Panglima TNI yang kemarin dinilai oleh publik dimensi subjektifnya kental, dan pada sisi Ya, lain ada kontestasi pemilu 2024 yang tentu eskalasi politiknya kian meningkat gitu, apalagi ya, pasca baik. putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mas Egan, saya menganggap pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan beberapa peristiwa lainnya, hari ini publik menilai bahwa proses penyelenggaraan pemilu diwarnai dengan beragam masalah, bahkan Ya, dinodai dengan beragam kecurangan, yang kemudian di situ juga masyarakat melihat ada ruang-ruang kekuasaan bermain dalam proses tersebut gitu. Nah, inilah yang kemudian Panglima TNI menjadi dalam situasi kondisi yang sulit dan terhimpit. Jadi ya, saya mau bilang Pak Agus hari ini berada dalam suatu situasi yang rumit dan kompleks gitu. oke, Karena realitas trust publik baik. yang rendah. Oleh karena itu, Posko ini harus benar-benar bekerja dan benar-benar menghasilkan output yang jelas. Jika terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI, maka harus diproses secara lebih serius ke Baik, Bawaslu dan ke lembaga-lembaga lainnya. Karena Mas oke. Egan, kita tahu sejak tahun 2004, 2014 dalam setiap politik pemilu selalu aja ada dugaan-dugaan keterlibatan oknum anggota Ya, TNI dalam baik. Itu yang pemenangan kita politik waspadai gitu ya. bersama-sama ya, Kita ingat Mas Al ya. 2014 ada ya Oke, 2014 ada oknum anggota militer di Jakarta terlibat dalam baik. pemenangan salah satu kandidat waktu itu. Oke, Lalu Mas Al, 2004 ada mohon maaf penggunaan waktu kita infrastruktur sangat sarana. terbatas ya. Mas Al, kita akan tunggu nanti semoga kemudian Panglima TNI memenuhi janjinya pada saat usai dilantik menjaga netralitas TNI di tahun politik. Terima kasih Mas Al telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.